Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Masya Allah tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Dan seperti biasa nih, sharing lagi kegiatan aku di pagi hari. Seperti biasa ya teman-teman, walaupun libur tetap harus berkegiatan. Dan pagi hari ini aku lagi mau siapin bahan-bahan masakan yang bakal aku masak hari ini. Jadi hari ini aku tuh mau masak sayur lodeh, goreng ikan asin kapas, sama nyambel pastinya ya teman-teman. Dan ini sebelum aku masak juga pastinya aku harus beres-beres dulu untuk kayak perabotan yang udah dicuci semalaman karena belum sempat dirapihin. Dan hari ini aku tuh masaknya agak banyak karena hari ini bapak sama mama aku mau datang ke rumah. Jadi orang tua aku tuh mau datang ke rumah mau bantuin aku sama pak suami untuk ganti plafon rumah. Jadi kita lagi mau renovin rumah sedikit-sedikit teman-teman. Dan rencananya itu aku sama pak suami mau ganti plafon dari GRC ya, bawaan dari perumahannya itu kita mau ganti ke papan gypsum seperti kayak di rumah mama, jadi aku mau ganti aja. Sebenarnya untuk plafonnya sendiri masih bagus, cuman aku mau ganti aja teman-teman karena nggak biasa pakai yang GRC gitu, jadi biar lebih rapi aja. Juga kalau bisa pakai plafon yang gypsum gitu. Dan ini sebelumnya bapak sama mamaku datang, ini aku lagi mau masak dulu. Jadi nanti juga aku sama pak suami itu mau keluarin barang-barang yang ada di kamar. Dan rencana itu mau ganti plafonnya tuh buat 2 kamar sama kamar mandinya ya. Jadi sebelum mereka datang aku gercep aja untuk masak, karena kalau misalnya mama sama bapakku udah datang pasti isinya ngobrol gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masak tuh udah jadinya nggak mood jadi agak kurang konsen gitu ya karena udah rame orang. Dan sekarang ini aku udah cuci untuk ikan asin kapas. Ini aku beli di pasar harganya 10.000. Jadi mau aku goreng semua aja. Aku tuh jadi suka banget sama namanya ikan asin kapas. Dulu itu pernah makan di rumah teman aku, itu rasanya enak, garing. Tapi ini sekarang aku beli ikan asin kapas itu kayak lebih berdaging gitu, lebih tebal. Cuma kata abangnya itu ikan asin ini namanya ikan asin kapas, cuman yang pertama kali aku makan tuh lebih kayak bener-bener tipis banget, tapi yang ini agak lebih tebal. Tapi yang apa-apa lah ya teman-teman. Dan ini aku goreng aja untuk ikan asin kapasnya sampai garing. Dan tadi sembari aku goreng ikan asin juga tadi aku nyiapin untuk sambalannya. Seperti biasa ya, sambalannya pakai rebon. Jadi itu udah jadi sambal yang favorit buat aku selain bikin sambal bawang, karena bikin sambal ditambah sama rebon itu lebih enak gitu teman-teman. Dan sekarang udah mateng nih untuk ikan asin kapasnya. Jadi ini aku mau taruh di wadah dulu dan lanjut. Ini aku nanti mau masak untuk sambelannya ya. Jadi untuk sambelannya bahan-bahannya aku tumis dulu. Ini dia untuk ikan asinnya. Dan itu tadi setelah udah goreng ikan asin, aku juga tadi udah lagi ngosengin si sambelannya. Lanjut sampai nunggu si sambelannya matang itu ya, kayak bawang dan cabenya matang. Ini aku mau potong dulu untuk sayurannya, sayur lodeh. Jadi sebenarnya tuh aku belinya itu pengen sayur asam, karena kan udah dibungkusin gitu kan. Cuma pas sampai di rumah aku tuh lihat isiannya ada terong, terus ada kayak jagung kecil kayak gini nih. Nah aku tuh mikir kayaknya ini bukan sayur asam deh, tapi lebih ke sayur lodeh, karena di dalamnya juga tuh nggak ada nggak ada asemannya gitu. Jadi bener-bener mirip banget kayak sayur lodeh. Dan akhirnya aku banting setir dari yang tadinya mau masak sayur asam jadinya mau bikin sayur lodeh aja. Dan untuk sayur lodehnya nanti juga aku pakai santannya instan aja ya teman-teman, karena lupa buat beli santan kelapa yang aslinya, karena tak kira ini tuh sayur asam, ternyata yaudahlah bikin sayur lodeh aja. Dan ini sekarang aku potong-potongin dulu untuk kayak labunya. Jadi ini aku beli sayur lodehnya itu satu plastik itu harganya 3.000, jadi aku beli 2 itu 6.000. Dan untuk isiannya juga lumayan lah ya teman-teman, cukup.
Dan di sini juga, sayurannya masih segar-segar, nggak yang layu gitu, karena aku emang agak takut kalau misalnya beli sayuran yang udah diplastikin gitu. Cuman kemarin tuh pas belanja di pasar, itu udah pada diplastikin, jadinya ya udahlah diambil aja. Padahal tuh aku lagi pengen banget makan sayur asem nyambel sama ikan asin, cuman ini sayurnya kayak gitu, jadinya aku bikin sayur lodeh aja. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih ya, kalau misalnya dipaksa buat jadi sayur asem. Cuman aku pengennya ya udahlah diganti aja ke sayur lodeh. Dan sekarang ini untuk sambelannya juga udah matangnya udah layu. Ini aku tambahin kaldu jamur atau kaldu ayam sedikit sama gulanya sedikit teman-teman. Dan langsung aja di ulek-ulek. Kalau misalnya udah digongseng kayak gini tuh cabai sama bawangnya tuh lembut, jadinya udah nggak perlu tenaga banyak buat ulek-ulekin. Dan di sini juga aku pakai tambahan sedikit minyak ya. Dan sekarang itu semenjak aku masak atau bikin sambalan kayak gini, bapak aku tuh suka gitu teman-teman, karena lebih gimana gitu, rasanya tuh bener-bener enak banget kalau makan pakai nasi. Walaupun cuma makan nasi sama sambal gitu ya, pakai kerupuk tuh udah enak banget. Dan jadinya sekarang aku malah lebih sering bikin sambalan kayak gini buat nambah nafsu makan. Karena nggak tahu sih kalau misalnya makan nggak ada sambal-sambalan atau pedas-pedasan gitu, aku kurang gimana ya, kurang greget gitu teman-teman. Dan alhamdulillah untuk sambalannya udah mateng, udah jadi juga nih. Dan sekarang sebelum aku lanjut untuk namanya masak sayur lodeh, karena teflonnya juga lagi kotor, ini cuciannya juga banyak banget dan berminyak ya dapur aku tuh. Jadinya aku mau nyuci piring dulu teman-teman. Sama nanti aku mau bersihin ruangan dulu, karena sebelum aku keluarin ini barang-barang yang ada di kamar, aku mau beresin dulu untuk ruangan tengahnya, karena biar nggak kotor sama nggak lengket gitu teman-teman, karena benar-benar belum disapu. Dan ini aku cuci piring untuk tadi ya, yang dipakai buat masak gitu. Kalau misalnya aku nyucinya nanti itu biasanya penuh di sinknya, terus juga berminyak gitu, aku jadi nggak enak banget lah pokoknya kalau misalnya masak itu dapurnya berantakan banget teman-teman. Dan ini juga lantai dapur aku juga udah mulai lengket, makanya aku mau ini aja lah, gercep nyuci piring, dia sedikit-sedikit lebih rapi gitu dapurnya. Sama mau bersihin ruang tengah dulu ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai untuk nyuci piringnya, dan sembari udah selesai nyuci piringnya, ini tadi aku mau nambahin potongan tempe untuk sayur lodehnya. Dan ini sebelum aku tinggal beres-beresin ruang tengah, ini aku mau siapin dulu untuk bahan-bahan sayur lodehnya. Ya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit aja, sama garam aku kayak gini aja teman-teman. Dan setelah minyaknya udah panas, langsung aja ditumis sambalan yang tadi. Terus aku tambahin air secukupnya, terus aku masukin bahan-bahan yang keras kayak melinjo sama si jagung. Udah ditunggu dulu aja kayak gini sampai airnya mendidih. Aku lanjut aja untuk beberesan ruang tengah ya. Walaupun ini ruang tengah aku terlihatnya rapi, cuma ini lantainya ngeres banget plus berminyak. Mungkin karena tadi tuh aku pas masak goreng ikan asin itu minyaknya ada yang muncrat-muncrat gitu ke lantai kali ya, jadinya agak lengket gitu. Dan ini aku sapu-sapu dulu untuk semua ruangannya. Dan hari ini tuh bapak sama mamaku tuh datang pagi-pagi ya teman-teman, mungkin nyampe di rumah itu sekitar jam setengah 9 atau jam 8an lewat gitulah. Jadi datangnya nggak siang, makanya aku tuh sekarang bener-bener ngebut buat yang namanya beberesan rumah sama masak gitu. Jadi biasanya kalau udah nyampe rumah, mama bapakku tuh suka sarapan di rumah gitu teman-teman. Dan lanjut, udah selesai nyapu, ini aku langsung aja buat ngepelin ruangannya biar keset ya teman-teman, dan nggak lengket lagi karena minyak.
Ini aku sama Pak suami juga belum mandi ya. Jadi kita ngutamain beberesan dulu baru mandi ya teman-teman. Biasanya kayak gitu sih, kalau misalnya rumah udah kelar, udah bersih, baru kita bersihin badan. Dan ini aku untuk ngepelnya sampai ruangan ini aja, karena ruangan teras depan itu masih bersih, jadinya udah itu aja. Oke, ini aku balik lagi untuk ke dapur dan udah mendidih nih, jadi aku masukin untuk sayuran lodehnya. Ada labu, terus ada kacang panjang ya, sama ada terong juga. Terong ungu yang udah aku potong-potong. Terus ini aku langsung aja juga untuk masukin si tempenya. Jadi tempenya juga aku makanya nggak terlalu banyak. Jadi buat nambah topping aja di sayur lodehnya teman-teman. Ada yang sama kayak aku nggak nih? Pas lagi beli sayur asem, dapatnya sayur lodeh. Tapi kalau kata mamaku ada juga sih daerah tertentu gitu atau wilayah tempat tertentu yang bikin sayur asemnya tuh ngeraciknya tuh kayak gini gitu teman-teman. Jadi kayak kadang suka nggak ada asemnya atau kadang ada pakai terong gitu. Karena aku agak aneh aja kalau misalnya masak sayur asam tuh pakai terong ungu gitu. Makanya mendingan aku lodeh aja gitu ya. Dan ini tadi udah juga aku kasih santan yang instan gitu lah, aku beli di Alfa karena kemarin tuh nggak beli santannya karena kan awalnya mau bikin sayur asem gitu ya. Dan sekarang setelah masak nih, udah selesai masaknya, ini aku sama Pak suami lanjut aja untuk keluarin barang-barang yang ada di dua kamar ini ya. Jadi walaupun barang yang nggak terlalu banyak, cuman ini ngeluarinnya butuh effort juga teman-teman, pagi-pagi belum sarapan juga tapi udah harus beberesan angkat-angkatin barang. Jadi sebelum diganti plafonnya, pokoknya ini ruangan kamar 2 itu harus udah kosong. Jadi sebenarnya biar bapak aku pas datang sarapan terus tinggal langsung eksekusi deh. Dan ini untuk spray kasurnya mau aku jemur aja di depan, dan itu ada hordeng dari dapur itu cantolannya pecah teman-teman, jadinya nggak aku pasang dulu untuk hordeng dapurnya yang satu itu tuh yang di atas kasur. Dan ini lanjut untuk keluarin barang-barang kayak lemari hias sama lemari baju. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Nanti untuk lanjutan pemasangan plafonnya ada di next video. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.